KPU Kota Probolinggo pastikan patuhi regulasi Pilkada 2024. Probolinggo, CB News Indonesia. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Probolinggo Radvan Faisal, memastikan pihaknya bakal merujuk kepada regulasi yang berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Pilkada 2024, Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024 malam. Ketua KPU Radvan Faisal mengatakan, pihaknya tetap mencermati dan tunduk patuh kepada keputusan KPU RI dalam menyikapi dinamika yang tengah terjadi di tingkat nasional. Hal itu disampaikan Radvan Faisal di sela-sela acara konsolidasi daerah persiapan pencalonan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pilwalkot Probolinggo. KPU itu bisa diibaratkan sebuah burger di mana posisinya ada di tengah. Kita dalam posisi ini tidak serta-merta setiap keputusan yang muncul ditindaklanjuti tanpa adanya asas berkepastian hukum, terang Radvan. Pada prinsipnya kami menunggu keputusan pastinya seperti apa, tidak kemudian condong ke kanan condong ke kiri, karena memang kami tidak bisa melaksanakan tahapan apapun, ketika regulasi itu belum ada kepastian hukumnya. Radvan menambahkan, pihaknya bakal mengikuti perkembangan yang ada apakah revisi batal atau tidak. Kami hormati, kegiatan konsolidasi daerah ini menjadi rangkaian dari kegiatan konsolidasi nasional dan juga konsolidasi wilayah yang dilakukan oleh pimpinan kami di KPRI dan juga pimpinan kami di KPU Provinsi Jawa Timur, Jakarta, tanggal 19-20. Kami semua se-Indonesia dikumpulkan di Jakarta untuk mengikuti konsolidasi nasional karena dalam waktu dekat salah satu tahapan krusial harus kami laksanakan, yakni tahapan pendaftaran wali kota dan wakil wali kota Probolinggo. Nah, berkaitan dengan tahapan yang cukup krusial itu, kami perlu untuk berkumpul mengkonsolidir kekuatan, mengkonsolidir soliditas, harapan dan tumbuhan yang kemudian dibebankan kepada pundak kita sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pelaksanaan pilkada tahun 2024 ini, sejumlah tahapan sudah kami laksanakan. Kalau bicara kemudian pilkada, tidak lepas dari proses yang kami laksanakan dalam penyelenggaraan pemilu. Bagaimana tidak, belum tuntas proses penyelenggaraan pemilu yang pada saat pemungutan suara dilakukan pada tanggal 14 Februari tahun 2024, akhir Februari itu kami sudah melaksanakan salah satu tahapan penyelenggaraan pilkada, diantaranya adalah pendaftaran pemantau pemilihan atau pemantau pilkada. Sampai hari ini proses pelaksanaan pemilu juga belum tuntas karena nanti endingnya adalah pada saat pelantikan presiden pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Dan dalam masa interval waktu itu kami sudah dihadapkan pada beberapa tahapan yang sudah kami tuntaskan sebagian, kemudian selanjutnya akan kami tuntaskan dalam perjalanan waktu hingga nanti di akhir masa tahapan. Yang sudah kami tuntaskan diantaranya adalah pemutakhiran daftar pemilih dalam konteks pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu atau petugas pendaftaran pemilih, pemutakhiran pendaftaran pemilih yang tempo hari hasilnya sudah kami tetapkan dalam daftar pemilih sementara di angka 179.823 pemilih. Nah, tahapan selanjutnya juga menunggu. Yang sudah kita tuntaskan diantaranya adalah rekrutmen PPK PPS yang hari ini
Bapak Ibu Ketua dan anggota KPPS sudah kami hadirkan semuanya beserta sekretaris, itu juga sudah kami tuntaskan. Tinggal yang terdekat adalah pada tanggal 24 sampai 26 Agustus ini akan kami laksanakan pengumuman pendaftaran untuk kemudian di tanggal 27 sampai 29 Agustus itu dilakukan pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota. Di tahapan yang sama, di waktu yang hampir bersamaan, kami juga punya tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan berkas administrasi sekaligus pemeriksaan kesehatan bagi kandidat yang sudah mendaftar. Nah, tahapan yang sedemikian padatnya ini tentu membutuhkan soliditas yang tinggi. Tidak hanya kami yang ada di tingkatan KPU, tapi juga kawan-kawan PPK dan PPS Kota Probolinggo. Nah, pada tahapan selanjutnya kita akan dihadapkan pada proses-proses yang akan terus berjalan hingga akhir tahapan nanti. Sebagai informasi, Pilwalkot Probolinggo diprediksi bakal diikuti 3 kandidat pasangan calon. Ketiga pasangan calon tersebut diantaranya Aminuddin Ina Bukhori, calon petahana Habib Hadi Zainal Abidin, dan Fernanda Zulkarnain. Aminuddin dan Ina Bukhori merupakan pasangan calon yang diusung Partai Gerindra dan Nasdem, kemudian Habib Hadi Zainal Abidin diusung PKB, dan Fernanda Zulkarnain oleh Partai Golkar. Dua pasangan calon kandidat terakhir hingga kini belum mengumumkan siapa yang akan menjadi calon wakilnya. Kondisi demikian memunculkan ketegangan dalam Pilwalkot Probolinggo, yang diperkirakan akan berlangsung sengit. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia, mengabarkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Kami mohon maaf bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya kami KPU Kota itu kan secara hierarkis memang di bawah kendali dari KPU RI dan KPU Provinsi. Segala macam dinamika yang ada tentu kami cermati. Tapi dalam asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu salah satunya adalah berkepastian hukum. Nah, karena asas prinsip berkepastian hukum itu pula, maka yang bisa kami laksanakan di setiap proses dan tahapan, termasuk juga berkaitan dengan pencalonan, karena ini setelah ini adalah pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota, tentu merujuk pada regulasi yang berlaku. Soal apa itu dinamika yang ada di tingkat nasional, tetap kami cermati, tapi kami tetap tunduk dan patuh pada perintah maupun keputusan KPRI dalam menyikapi dinamika yang ada. Kalau Ketua KPRI menyebutkan KPU sebagai sandwich, KPU Probolinggo mencernanya itu seperti apa? Ya kemarin pernyataan itu kan memang disampaikan oleh Ketua KPRI pada saat terakhir di Jogja. Jadi KPU itu memang diibaratkan seperti sandwich atau burger begitu ya, yang posisinya ada di tengah. Jadi kita dalam posisi ini itu tidak serta-merta setiap keputusan yang muncul itu kemudian ditindaklanjuti tanpa adanya asas berkepastian hukum tadi. Nah, misalnya konteks kemarin putusan MK, kemudian Badan Legislatif DPR RI, kemudian akan merevisi undang-undang pilkada. Prinsipnya kami menunggu keputusan pastinya seperti apa. Begitu. Jadi tidak kemudian condong ke kanan, condong ke kiri, begitu. Karena memang kami tentu saja tidak bisa melaksanakan tahapan apapun ketika misalnya regulasi itu belum ada kepastian hukum. Dalam waktu yang kurang lebih 5 hari lagi ya masa pendaftaran, bagaimana kira-kira nantinya Pak? Ya, informasi terakhir kan yang kami terima bahwa
DPR RI batal melakukan revisi undang-undang pilkada. Gitu ya. Informasi terakhir. Cuman kan kami terus ikuti perkembangan yang ada begitu. Apakah nanti memang revisi itu batal atau tidak? Termasuk juga pasca putusan MK 60 dan 70.